Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Seal and Sealing. Oke, kali ini saya ada beberapa macam seal. Khususnya hari ini saya mau kasih share tentang seal lapis kertas. Seal lapis kertas seperti ini. Seperti ini. Sorry, ada yang jatuh. Oke. Seal lapis kertas yang ini adalah untuk seal botol PET. Botol PET itu botol sambal, toples cookies yang bening-bening seperti ini ya. Terus yang ini seal untuk botol HDPE, PPPE yang biasa kita pakai kalau HDPE itu di botol jerigen seperti ini. Atau kalau teman-teman suka pakai lulur ataupun bedak, nah itu untuk botol pot cream lah ya, pot cream itu bisa juga dipakai. Dan seal lapis kertas yang biasa dipakai untuk botol kaca. Botol kaca kan seperti ini ya teman-teman. Jadi dia akan bertekstur seperti ini, tampilannya nggak akan mulus seperti botol PET nih, enggak ya. Tuh ada teksturnya, karena tekstur inilah lapisan perekat yang ada di seal botol kaca lapis kertas. Jadi ini yang akan nanti ketika proses pemasangan, entah itu dengan setrika ataupun dengan alat induksi sealer, lapisan inilah yang akan membuat seal ini merekat di botol kaca. Ini botol kaca ya teman-teman. Jadi ada teksturnya seperti itu. Kalau untuk teksturnya sih macam-macam ya, yang ada di pasaran mungkin bisa kita temuin yang seperti ini nih seperti ini. Ada yang seperti ini juga, tapi yang jelas tidak mulus seperti ini teman-teman. Tuh. Oke. Nah, kalau untuk tentang botol kaca sedikit ya, untuk botol kaca juga ada yang nggak lapis kertas yang seperti ini, tapi tetap dia akan bertekstur seperti ini. Ini nggak lapis kertas tuh, seperti ini. Nah, ada juga sih, ini ada seal yang pakai telinga. Seal pakai telinga ini bukan model yang lapis kertas. Jadi kalau di pasaran ya seal satu lapis. Di pasaran suka orang ada yang menyebut seal lapis kertas itu seal 2 lapis, dan yang tidak ada lapisan kertasnya ada seal 1 lapis. Beda lagi dengan yang foil saja. Kali ini kita nggak bahas yang foil saja ya. Ini juga seal telinga 1 lapis. Seal telinga akan selalu 1 lapis ya. Oke. Kita untuk seal lapis kertas khususnya PET dan HDPE ada 2 macam ya teman-teman. Ada yang silver, ada yang gold. Oke. Nah, pasti teman-teman di luar sana banyak yang suka bertanya, bedanya apa sih antara yang silver dan yang gold gitu ya. Oke. Sebetulnya silver dan gold itu bisa propertisnya ya, propertis di aluminium foilnya ini dibuat sama juga bisa. Nah, cuman untuk membedakan bahwa yang gold ini yang untuk produk-produk chemical korosif itu, makanya dikasih warna gold gitu supaya orang lebih paham. Tapi bukan berarti seal yang silver ini nggak bisa dibikin propertisnya sama dengan ini, tidak berarti begitu ya. Cuman ini supaya kita bisa membedakan aja. Nah, biasanya seal yang gold ini lebih tahan terhadap produk-produk yang bersifat cair yang oily gitu ya, oily dan korosif gitu. Nah, yang silver sih untuk produk yang umum ya, oily sih bisa,
Makanya yang silver ini banyak dipakai untuk produk-produk ya, obat-obatan juga bisa dipakai, untuk sambal juga bisa, ini juga bisa dipakai untuk sambal. Tapi kalau untuk yang korosif kita banyakan dibikinnya yang gold ya teman-teman. Oke, demikian juga untuk yang botol HDPE, biasanya gold itu untuk yang korosif, tapi bukan berarti itu tadi yang silver tidak bisa dibikin propertiesnya tahan terhadap korosif, juga tidak begitu. Jadi kita harus tanya kepada penjualnya, apakah itu kalau produk kita kebetulan korosif ya, apakah itu tahan untuk produk-produk korosif gitu. Nah teman-teman, itu tadi ya satu tentang silver ataupun gold dari seal lapis kertas ya. Kalau seal botol kaca sih nggak ada silver sama gold ya teman-teman, cuma ada beda tekstur ini aja nih gitu. Nah hal kedua yang perlu kita cermati untuk seal lapis kertas atau seal 2 lapis adalah apa? Kita harus tahu bahwa seal lapis kertas itu lapisan kertasnya ada fungsinya teman-teman, bukan untuk dibuang. Jadi ini ada fungsinya ya. Untuk jerigen yang seperti ini pakai seal HDPE yang 28 mm. Nah ketika kita udah proses sealing, lapisan kertas ini kan akan terlepas ya. Lapisan kertas ini akan terlepas. Nah kertasnya ini tetap kalau kita kebetulan pasang dengan setrika ya, ini kan kita taruh ditutup, baru tutupnya kita tutupin. Nah cuman kalau pabrikan dia udah pasang dengan mesin induksi sealer, dia pasti sudah akan, ini awalnya kita imagine ini belum dipasang seal ya, jadi pabrikan tuh akan pasang seal dulu di botol ini, tutup botol dan ini akan ditutupkan rapat, baru di seal dengan alat induksi sealer. Nah demikian, habis itu ya udah dengan proses selanjutnya. Cuman kalau untuk teman-teman yang dia pasang dengan setrika ya, nanti habis kita setrika kan ini terlepas nih, ini jangan dibuang, taruh ditutup, baru ditutupin. Nah demikian juga dengan teman-teman yang pakai seal lapis kertas untuk botol sambal ya. Ketika udah proses pasang dengan setrika ataupun dengan kalau dengan alat induksi sealer kurang lebih mirip sama ini tadi ya. Nah kalau yang pasang dengan setrika, dari proses pasang dengan setrika kan akan seperti ini, kertasnya akan terlepas. Nah kertasnya taruh ditutup ya, ini seperti ini, baru ditutupin seperti itu teman-teman. Nah demikian juga nih sama yang botol kaca juga begitu, sudah proses pasang, ini taruh di sini ya teman-teman. Ini tadi gimana ya? Oke, berarti taruh di sini, kita tutupkan. Ini karena bentuk tutupnya seperti itu, jadi dia membentuk seperti ini ya. Oke, nah hal yang perlu kita cermati juga adalah apa? Ini tadi kertasnya jadi fungsinya apa sih gitu kan? Nih fungsinya apa gitu? Kalau nggak boleh dibuang gitu kan? Fungsinya adalah apa teman-teman? Setiap pabrik botol dia akan selalu membuat antara tutup bagian dalam ini dan ujung mulut botol ataupun jerigen itu ada space ya, kalau average sih 1 mm ya itu. Nah untuk meniadakan space itu, inilah fungsi kertas itu gitu, makanya baru dipasang, dan keadaan tutup akan jadi lebih rapat dengan adanya kertas ini gitu, untuk meniadakan space ataupun gap yang dari pabrik botol bikin tadi gitu.
Nih, untuk botol sambal juga begitu, seperti itu juga. Nah, yang harus kita juga cermati tadi ketebalan kertas dari sil lapis kertas yang kita pakai ya. Ini tadi rata-rata 1 mm dibikinnya gitu. Jadi kalau ketebalan kertasnya terlalu tipis, maksudnya oke. Average di pasaran itu ada ketebalan kertas tuh boleh dibilang 0,6 mm sampai dengan 1 mm. Kita akan coba ukur ya teman-teman, supaya kita juga tahu dan paham bahwa sil lapis kertas atau sil berlapis tuh kertasnya ada fungsinya dan ketebalannya juga pengaruh gitu. Ini persis 1 mm teman-teman, 1 mm ya. Tuh. Yang gold kalau dipegang seperti ini sih dia lebih tipis ya, dia 0,74. Oke, yang satunya lagi ini berapa ya, 0,58. Kalau di pasaran nih udah dibilang 0,6. Oke, tapi jarang sekali kita temuin yang di bawah 0,5 ya, karena kalau di bawah 0,5 jadi fungsi kertasnya nggak ada gitu. Terus itu satu hal, fungsi kertasnya nggak ada. Kedua, ketika kita proses sealing, khususnya untuk proses sealing yang dengan alat, ini 0,96. Jadi kalau di pasaran juga udah dibilang 1 mm. Nah, kertas yang terlalu di bawah 0,5 tadi, kalau kita proses sealingnya dengan alat, itu resiko kertasnya hangus teman-teman gitu. Jadi saya sih secara pribadi saranin bahwa teman-teman cermati ya, bahwa kalau kita pakai sil 2 lapis atau sil lapis kertas ya, kertasnya harus ada fungsinya, kecuali kalau kita pilih pakai sil yang foil doang. Nah, memang itu kita sudah pilih sil foil doang ya, memang nggak ada fungsi kertasnya gitu. Oke, coba kalau yang botol kaca berapa ya, ya botol kaca 0,77, lumayan. Atau kalau yang ini 1 lapis ya, botol kaca yang 1 lapis 0,53 gitu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman akan tanya, loh bagus mana ya antara sil lapis kertas dan sil yang foil doang gitu kan. Nah, memang tadi saya katakan itu pilihannya ada di kita. Kalau kebetulan kita pakai sil yang foil doang, tampilannya akan seperti ini aja ya. Ya, sepanjang kita pasang silnya benar, entah itu pakai alat induksi sealer ataupun dengan setrika, dalam arti dia benar-benar nempel seperti ini ya, itu udah menjamin bahwa cairan di dalam kemasan kita itu nggak akan bisa keluar gitu, as long as ini pasangnya udah benar-benar rapi dan ya rapat seperti ini gitu. Jadi itu kembali ke pilihan kita sih, sama-sama bagusnya gitu. Kecuali kalau kita pasangnya nggak rapi, ada yang bocor sedikit kita nggak periksa lagi ya, mau pakai yang lapis kertas juga sama aja nanti bocor gitu. Oke. Nah, sil botol kaca juga akan seperti ini tampilannya ntar tuh. Ini yang lapis kertas ya. Kalau nggak lapis kertas, tampilannya akan seperti ini, dia akan putih aja begini, seperti ini. Sorry, mungkin tadi nggak kelihatannya. Tuh seperti itu. Kalau ini bukan ukurannya ya, ini ukuran 78 mm, ini ukuran 87
mm, sedang botol kaca yang ini nih pakai ukuran 61 ataupun 60 mm. Nih seperti ini. Ini fungsi kertasnya ada ya teman-teman, jangan dibuang. Oke. Nah, demikian sharing saya kali ini supaya teman-teman tahu aja bahwa sil lapis kertas ataupun sil 2 lapis itu kertasnya ada fungsinya, dan ketebalan kertas itu juga berpengaruh. Oke, itu saja sih sharing saya kali ini. Semoga ada manfaat untuk informasi buat teman-teman di dalam memilih sil aluminium foil untuk kemasan botol teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum.